Hai, welcome to Catatan Kang Dian. Hari ini saya spesial mau ucapin terima kasih sebetulnya buat semuanya yang sudah support, karena ya bisa dibilang ini perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang dimana maksudnya belum digarap secara serius juga, tapi ya dijalani aja dan akhirnya bisa achieve di 8.000 subscriber gitu. Jadi saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah support, sahabat-sahabat yang udah support. Intinya sih proses channel ini panjang banget dan memang turun naik ya, jadi bisa dibilang kadang males gitu atau kadang lagi semangat, ya tergantung dari mood lah. Tapi dengan adanya dukungan dari semuanya, akhirnya channel ini bisa terus konsisten untuk upload konten gitu. Oke, ada satu konten yang memang kita udah lama banget nggak upload, yaitu konten review coffee shop ya, dan review coffee gitu. Cuman karena itu kan harus keluar, jadi kita harus jalan gitu, harus mencari tempat-tempat yang cocok untuk di review. Akhirnya nggak sempet karena emang covid gitu ya, pandemi, jadi kita nggak sempat untuk reviewnya. Tapi kita berencana sih ingin ngasih tahu gimana kondisi dunia atau bisnis kopi gitu kan di luar itu seperti apa. Tapi ya nanti kita lihat aja lah ya. Oke teman-teman, ada satu hal yang berbeda di channel Catatan Kang Dian di beberapa minggu terakhir. Jadi kita coba bikin konten yang konten reaction sebetulnya, tapi nge-reaction fenomena-fenomena yang memang lagi mewabah ya, lagi hits di kalangan masyarakat gitu. Contoh misalnya kayak kemarin kan ngebahas tentang sepeda gitu ya. Terus mungkin nanti ada lagi yang lain, kita cuma pengen ngasih tahu aja bahwa ada perubahan-perubahan itu dan mungkin bisa bermanfaat jadi informasi gitu. Oke, di konten kali ini saya pengen ngobrol tentang proses bikin konten atau proses caranya bikin konten yang simple yang selama ini saya pakai gitu ya. Jadi kan kalau di Catatan Kang Dian kadang ada yang nanya ini editnya pakai apa gitu, terus kontennya, videonya pakai apa gitu. Nah ini saya ingin ngasih tahu nih, sebetulnya nggak ribet-ribet banget karena saya nggak suka ribet gitu ya, dan nggak suka editing yang ribet-ribet. Yang penting kontennya aja deh gitu, editingnya nggak usah ribet. Jadi dari mulai kamera yang saya pakai adalah Canon M6 ya, itu kamera lama ya, tapi secara kualitas menurut saya sih oke lah, lumayan gitu kan walaupun kamera lama. M6 terus biasanya saya pakai internal mic, biasanya bisa dari Rode atau Bose, macam-macam sih sebenarnya, teman-teman bisa pilih sendiri. Tapi kalau pakai external mic gitu ya, beli lagi mic tambahannya, itu lebih bagus dari sisi suara. Nah itu yang pertama. Kedua, yang paling sering dipakai adalah handphone ya. Ini yang sering dipakai karena handphone ya pasti teman-teman juga kan banyak dibawa-bawa kemana-mana. Jadi pada saat urgent bikin konten ya dari handphone. Saya kebanyakan dari handphone. Handphone yang saya pakai adalah iPhone 11 Pro gitu ya. Itu yang saya pakai pada saat nonton konser atau nge-videoin konser juga pakai itu. Dan kualitasnya memang keren sih kalau menurut saya. Suaranya juga oke, bass suaranya bagus, lightning juga bagus. Jadi hidup gitu kan si hasilnya itu, dan alami gitu kan. Hasilnya itu alami, si hasil video itu alami, dari sisi pencahayaan semuanya itu alami seperti real gitu. Dan ini yang saya pakai, keseringannya pakai handphone iPhone 11 Pro. Nah untuk editingnya, editing itu ada beberapa. Kalau dari laptop ini seperti yang di sini ya. Kalau di laptop karena saya pakai MacBook, biasanya pakai iMovie. Jadi saya nggak ribet juga pakai iMovie. Transisinya juga nggak terlalu ribet. Kalau di laptop pakai itu, jadi nggak pakai yang ribet-ribet. Terus dari sisi editing suara, terus editing transisi suara, terus nge-capture foto-foto dan sebagainya di sini pakai iMovie. Begitu juga di handphone ya. Di handphone karena saya pakai iPhone ya pakainya iMovie juga.
Jadi ngeedit itu pakai iMovie, full pakai iMovie. Lalu biasanya tambahan transition itu biasanya pakai InShot juga saya pakai, tapi harus berbayar ya. InShot itu yang berbayar, yang full version. Terus kalau untuk thumbnailnya, thumbnail itu cover di YouTube itu biasanya saya pakai Ponto ya, pakai Ponto. Lalu editing font segala macam di situ di Fonto juga bisa untuk upload foto, lalu edit foto lagi itu bisa. Terus setelah itu bisa di ukurannya, square-nya ukurannya itu bisa disesuaikan dengan ukuran YouTube ya. Nah, jadi nggak terlalu ribet gitu editingnya. Dan sekarang di YouTube pun sekarang sudah menyediakan editing kan, sebenarnya mungkin udah lama juga, tapi sekarang udah tambah enak gitu, karena dari mulai lagu-lagunya yang nggak copyright itu di YouTube juga udah ada, di iTunes juga kan sudah ada, cuma harus dipilih. Bukan di iTunes, di iMovie juga udah ada, tapi sudah bisa dipilih lagi. Tapi kalau di YouTube dipastiin itu nggak ada kena copyright, jadi lagu-lagu background lagu itu bisa langsung di YouTube langsung gitu. Lalu yang kedua, di YouTube sudah bisa nge-trim, nge-edit gitu kan, itu juga lebih enak. Jadi pencahayaan segala macam udah bisa. Jadi sebetulnya sih lebih mudah gitu. Sekarang tinggal teman-teman nge-shoot, lalu ngambil video gitu kan, ngediting mau di YouTube-nya sendiri langsung boleh. Seperti itu sih. Dan biasanya kalau saran saya sih memang di YouTube itu kan ada judul ya, lalu ada description. Nah, di description biasanya dicantumin hashtag, dan di hashtag itu biasanya yang relate dengan judul, relate dengan hashtagnya harus relate, lalu di tagsnya juga harus relate juga. Jadi tag dengan description dan judul itu harus relate semuanya. Dan biar tujuannya kenapa harus relate? Biar gampang dicari gitu. Kalau misalnya dicari di YouTube misalnya di search apa gitu kan judulnya, nah tuh video kita akan muncul. Jadi kalau relate tuh seperti itu. Lalu yang terakhir paling ini ya, jangan bosen kalau misalnya di YouTube itu konsisten ya, karena kan ada yang bilang kalau levelnya Casey itu ya, atau mungkin levelnya YouTuber yang udah terkenal gitu kan, itu mungkin mereka setiap hari upload konten gitu. Tapi kalau untuk yang pemula ya saya sarankan sih minimal seminggu sekali upload konten, seminggu sekali. Nanti mungkin YouTube akan ngebaca, oh ini konsisten nih konten ini gitu. Dan dengan konsisten lalu bisa dimonetize dan bisa subscribernya bisa bertambah, lalu jam tayang juga bisa bertambah, dan akhirnya bisa dimonetize ya. Nah, yang terakhir adalah tentang copyright nih. Ini yang agak-agak sensitif sebetulnya ya, copyright ya. Kalau di YouTube itu kita kadang berurusan dengan copyright ya. Dan copyright ini kadang-kadang jadi apa ya? Jadi deg-degan juga gitu kan. Ini konten kita kena copyright atau enggak? Sebetulnya sih gini, copyright itu sebenarnya apa ya? Penjelasan mudahnya itu kan pada saat kita upload ke YouTube, bahwa video yang kita upload itu apakah mengandung video atau konten developer lain gitu, maksudnya konten yang konten kreator lain. Contoh misalnya kita insert musik, apakah musiknya itu dimiliki oleh label tertentu. Kita lanjutkan ya, copyright yang paling heboh sekarang itu kan kalau di YouTube itu masalah copyright ya. Kalau saya saran sih copyright sebenarnya gini. Jadi pada saat sebelum teman-teman upload video di YouTube, biasanya di private dulu sebelum dipublish itu kan di private dulu videonya. Nah di situ biasanya ada notifikasi ke email kita. Jadi apakah konten kita itu mengandung copyright apa enggak gitu. Jadi kalau mengandung copyright biasanya di situ ada keterangan bahwa video kita kalau termonetisasi gitu ya, termonetize, biasanya ini keuntungannya akan di deliver ke yang punya konten gitu. Setuju apa enggak? Kalau misalnya harus setuju sih ya, yang penerima konten. Jadi kita nggak dapat apa-apa kalau copyright biasanya gitu.
Dan kalau memang oke, ya udah kita publish. Toh nanti kalau kita publish juga kan channel kita ya nggak apa-apa sebetulnya. Cuman konten kita nggak bisa termonetize. Jadi keuntungannya full untuk yang punya license-nya gitu. Terus ada juga yang dibagi dua ya. Itu biasanya share ya. Biasanya share itu ada juga. Jadi pada saat biasanya kita mungkin kita nggak cover lagu atau misalnya yang lain-lain, biasanya kita ada proporsional share-nya. Jadi misalnya di YouTube itu kita cover lagu atau ngebawain lagu gitu kan, lagu orang gitu kan. Di situ ada proporsinya, misalnya sekian persen untuk kita, yang paling banyak untuk yang punya lagunya. Biasanya itu ada notifikasi di email biasanya. Dan kita bisa ngelihatnya di YouTube Studio kita sebenarnya, jadi nggak masalah. Jadi bisa dilihat di YouTube Studio, dan di situ term and condition jelas gitu. Jadi kalau misalnya pilihannya mau dipublish, ya ada konsekuensinya. Jadi kita memang harus seperti itu ya, nggak bisa ditolak lagi. Tapi kalau misalnya nggak dipublish hanya untuk kepentingan pribadi, ya sudah di save ke private aja ke sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus membaca term and condition di YouTube itu benar-benar. Jadi kalau di YouTube itu ada informasi A, B, C, itu harus dimengerti. Dan yang terakhir kemarin ada pemberitahuan, yaitu terkait dengan konten untuk anak-anak dan di atas usia 18 tahun. Nah itu juga harus di-define juga. Jadi apakah konten kita itu termasuk konten yang dikonsumsi oleh anak-anak atau misalnya di atas gitu kan, 18 tahun ke atas. Itu juga kemarin sempat ada notifikasi juga gitu. Nah, yang terakhir mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang ini nih, tentang monetize ya. Jadi cara monetize di YouTube itu sekarang lumayan berat, karena minimal termonetize itu 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang gitu. Jadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi 1000 subscriber itu kita harus punya 1000 subscriber minimal. Lalu video kita ditayangkan di YouTube, ditonton oleh orang-orang itu 4000 jam gitu. Itu selama setahun. Nah, jika minimal requirement itu sudah meet up gitu kan, udah meet target. Nah, ini dua-duanya masuk ke kategori bisa termonetize, tapi nggak bisa langsung termonetize tiba-tiba. Jadi teman-teman harus mengajukan dulu monetisasi ke YouTube. Nanti YouTube akan menilai channel ini gimana. Nanti ada notifikasi ke email kita bahwa channel ini terverify dan bisa termonetize. Biasanya ada centang atau logonya berubah gitu si YouTube-nya. Si YouTube kita berubah, dan konten-konten kita ada logo dolarnya gitu lah, ada hijaunya. Nah itu cara-cara untuk termonetize, dan nggak bisa serta-merta dapat duit juga gitu. Nah ini ada aturannya lagi. Nah, jadi setelah kita termonetize tiba-tiba kita dapat duit, enggak juga. Tapi kita harus daftar dulu di Google Ads, di Google Ads, lalu Google AdSense ya, Google AdSense. Lalu di situ kita daftar, login. Dan di Google AdSense itu akan meminta verifikasi alamat kita yang pertama. Lalu setelah alamat kita, mereka akan memverifikasi bank yang akan ditransfernya uangnya itu ke bank apa. Nah, di alamat kita biasanya mereka minta alamat lengkap sesuai dengan KTP kita juga di-scan. Dan alamat itu gunanya untuk mengirimkan PIN gitu kan, PIN Google AdSense ke rumah kita, supaya nanti PIN-nya dimasukkan ke bank pembayaran lah, kasarnya gitu ya, pembayaran di Google AdSense-nya. Dan itu biasanya sudah mulai termonetisasi, udah mulai dapat duit. Tapi ada tapinya nih, sebelum teman-teman konten YouTube-nya minimal 1.400.000 rupiah ya gitu kan. Jadi keuntungan teman-teman dari YouTube itu kalau misalnya teman-teman keuntungan dari YouTube atau monetisasi dari YouTube belum mencapai 1.400.000, maka itu nggak bisa dicairin gitu. Jadi kalau misalnya sudah 1.400.000, misalnya 1.401 rupiah, nah itu udah bisa dicairin. Jadi ada minimalnya di YouTube sekarang seperti itu. Jadi memang agak berat. Pertama harus 1000 subscriber, kedua harus 4000 jam tayang, ketiga harus verifikasi AdSense, keempat harus kontennya harus dapat 1.400.000 rupiah dulu, baru bisa ditransfer duitnya gitu. Nah ini ada batasan-batasan itu, ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi ya harus, kalau emang mau terjun di YouTube harus konsisten, dan memang harus ya sudah gitu, jangan misalnya dikit bosan, wah males, bosan, itu udah nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi harus terus gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan berguna ya sharing hari ini. Thank you, jangan lupa subscribe, like,
and share dan komen catatan Kang Dian ya. Oke, terima kasih. See you. Bye.